Di sebuah desa yang tenang, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Usianya baru 23 tahun, wajahnya polos, penuh harapan. Sehari-hari ia membantu ayahnya di sawah, dan sesekali ikut bekerja sebagai kuli bangunan di kampung. Namun jauh di lubuk hatinya, ia menyimpan satu tekad, merantau ke kota. Ia percaya, kota adalah jalan untuk mengangkat derajat keluarga. Dengan penuh doa, ia berpamitan pada ibunya yang sudah renta. Sang ibu hanya berpesan dengan suara lirih. "Nak, kota itu keras. Jangan pernah melupakan siapa dirimu." Bersama sahabatnya, Ardi, Raka meninggalkan kampung menuju kota besar. Kota menyambut mereka dengan hiruk-pikuk lampu, suara klakson, dan wajah-wajah asing. Mereka tinggal di kontrakan sempit, bekerja di sebuah gudang barang untuk menyambung hidup. Namun sejak hari pertama, Raka dan Ardi sudah merasakan sisi gelap kota. Pulang kerja, mereka dihadang sekelompok preman. Wajah mereka bengis, tangan mereka penuh tato. Sang pemimpin, Bagas, menuntut uang keamanan. Ardi menolak, dan seketika dihajar hingga berdarah. Raka hanya bisa menahan diri, karena jumlah mereka terlalu banyak. Keesokan harinya, mereka melapor ke kantor polisi. Namun jawaban polisi membuat dada Raka sesak. Kalau mau aman, ikut aturan mereka. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sejak hari itu, Raka tahu, hukum di kota ini sudah dibeli. Hari-hari berikutnya, hidup mereka makin terhimpit. Preman datang hampir setiap malam, memalak, merusak barang, bahkan memukul warga yang mencoba melawan. Ardi yang keras kepala akhirnya tak tahan. Ia mencoba melawan balik, namun malang, ia tertangkap oleh geng Bagas. Beberapa hari kemudian, jasadnya ditemukan mengambang di sungai. Tubuhnya penuh luka siksaan. Raka terdiam, gemetar, lalu menangis meraung di tepi sungai. Sambil menggenggam tangan sahabatnya yang sudah kaku, ia bersumpah, "Aku janji, Di, darahmu tidak akan tumpah sia-sia." Raka menghilang dari kehidupan sehari-hari. Tak ada yang tahu di mana ia berada. Namun di balik kesunyian, ia sedang berubah. Ia mengasah kembali ilmu silat warisan ayahnya. Ia memukul karung pasir sampai berdarah, berlari malam hingga tubuhnya nyaris tumbang, dan merakit senjata sederhana dari besi tua. Setiap malam, ia mengamati pergerakan para preman. Menghafal kebiasaan mereka. Menunggu saat yang tepat. Raka yang dulu hanyalah pemuda desa polos, kini menjelma menjadi manusia dengan satu tujuan, membalas dendam. Raka menghilang dari kehidupan sehari-hari. Tak ada yang tahu di mana ia berada. Namun di balik kesunyian, ia sedang berubah. Ia mengasah kembali ilmu silat warisan ayahnya. Ia memukul karung pasir sampai berdarah, berlari malam hingga tubuhnya nyaris tumbang, dan merakit senjata sederhana dari besi tua. Setiap malam, ia mengamati pergerakan para preman. Menghafal kebiasaan mereka. Menunggu saat yang tepat. Raka yang dulu hanyalah pemuda desa polos, kini menjelma menjadi manusia dengan satu tujuan, membalas dendam. Malam itu, di gang sempit, 3 preman ditemukan terkapar. Tulang mereka patah, wajah mereka penuh darah. Di dinding, ada coretan dengan cat merah. Untuk Ardi. Sejak saat itu, kota bergetar. Raka menyerang geng demi geng. Di pasar malam, ia melumpuhkan 5 orang dengan pipa besi. Di warung tuak, ia menghajar mereka dengan kursi kayu hingga remuk. Di jalan hujan,
ia bertarung seorang diri melawan belasan orang. Namanya mulai dibisikkan orang-orang kecil. Ada yang takut, tapi banyak juga yang diam-diam mendukung. Sementara itu, Bagas murka. Ia mengerahkan puluhan anak buahnya untuk memburu Raka. Kota berubah jadi medan perang. Satu pemuda melawan geng besar yang kebal hukum. Malam kelam di sebuah gudang tua. Disitulah markas besar geng Bagas. Puluhan preman berjaga dengan senjata tajam. Namun Raka datang seorang diri, membawa sebilah golok panjang. Pertarungan pecah. Pisau beradu dengan besi. Jeritan memenuhi udara. Darah berceceran di lantai gudang. Satu demi satu, preman tumbang. Tubuh Raka penuh luka, namun matanya tak lagi mengenal rasa takut. Akhirnya, ia berhadapan dengan Bagas. Duel sengit pun terjadi. Bagas besar, kuat, dan sadis. Namun Raka punya sesuatu yang tidak dimiliki Bagas, dendam. Dengan sisa tenaga terakhir, ia menancapkan golok ke dada Bagas. Pemimpin geng itu roboh, darahnya mengalir deras di lantai. Bagas mati. Preman bubar. Polisi akhirnya datang, namun terlambat. Mereka hanya bisa menatap gudang penuh mayat. Raka berjalan keluar, tubuhnya penuh luka, wajahnya dingin. Ia menatap lampu jalan yang temaram, lalu melangkah perlahan. Suara narasi menutup cerita. Di kota ini, hukum bisa dibeli. Tapi malam itu, keadilan ditegakkan dengan darah. Dan darah itu adalah milik seorang pemuda kampung yang kehilangan segalanya. Kamera fade out. Kota kembali sunyi.